Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bagas Aldi Maulana dari jurusan S1 Pendidikan Teknik Elektro A angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membuat simulasi untuk menggunakan analog to digital converter atau ADC dalam microcontroller Atmega 8535. Apa itu analog to digital converter? Analog to digital converter atau ADC kegunaannya sebagai pengkonversi data analog menjadi data digital. Dalam ADC sendiri diperlukan inisialisasi pada register seperti berikut. Itu ada ATMO, kemudian MOV 4, terus ADC SRA dan SVR. Nah, pada job sheet kali ini kita disuruh untuk membuat program seperti berikut. Jadi programnya menggunakan Atmega 8535 dengan clock 4 MAZ. Kemudian file headernya yaitu include 8535 ini untuk IC-nya, kemudian delay untuk waktunya, kemudian mendeklarasi variabel hasil konversi ADC. Nah, unciklet char ADC DT ini untuk mendeklarasikan, jadi untuk membaca fungsi ini. Read ADC 0 ini untuk mengambil hasil konversi. 0 dimulai dari bit 0, desimal 0. Kemudian seperti ini, yaitu ADC VRF tipe dan 0 kali FF ini untuk gunanya 0 kali FF ini berarti menggunakan 8 bit. Kemudian waktunya 10 mikrosekund. Kemudian ini port C kita digunakan sebagai output. Kemudian misalnya seperti yang tadi, kita panggil program di luar tadi ke dalam. Pada while nya sendiri ini ADC DT sama dengan read ADC 0. ADC DT ini dapat diubah. Jadi ini hanya untuk memanggil fungsi read ADC ini. 0 berarti dimulai dari 0 sampai ke 255, desimalnya F255. Langsung saja ke rangkaiannya. Nah, ini jadi pin A0 ini kita sambungkan ke potentiometer, kemudian pin C nya, port C nya kita sambungkan ke LED. Untuk pada kali ini karena menggunakan microcontroller, maka kita harus menambahkan sumber atau power pada IC-nya. Sudah tidak ada no error dan warning. Kita jalankan.
hasil dari praktikum ini nanti akan sama dengan seperti itu. Jadi pada 0 volt tidak ada lampu yang menyala. Kemudian kalau kita naikkan ke 0,5 volt, nah 0,5 volt, bit 0, bit 3 dan bit 4 yang menyala. 0, 3, 4 yang menyala. Kalau kita konversikan ke desimal menjadi 25. Nah, menjadi 25 di sininya. Lanjut ke tegangan analog 1 volt. Pasang. Nah, pada 1 volt yang nyala pada bit 0, 1, 4, dan 5. Apakah sama? 0, 1, 4, 5 sama. Untuk digitalnya sama seperti tadi. Dari bit ke desimal menjadi 51. Kemudian kita lanjut ke tegangan analog 1,5 volt. 1,5 volt. Nah, ada 1,5 volt ini yang nyala di 2, 3, dan 6. 2, 3, 6. Desimalnya 76. Lanjut 2 volt. 2 volt yang menyala bit 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Jika desimalnya 102. Kemudian lanjut ke 2,5. Menyala 2,5 yang menyala hanya pada bit 7. Nah, kita desimalkan menjadi 128. Lanjut ketiga. Nol, 3, 4, 7. 3, 4, 7. Nah, kemudian kita disampaikan menjadi 153. Lanjut lagi ke 3,5. 3,5 yang menyala lampu pada bit 0, 01, 457. 01, 457. Betul. Desimalnya menjadi 179. Kemudian ke 4. Nah, 4 bit 2, 2367. 2367, betul. Desimalnya 204. 4,5 sekarang. 4,5 bit 1, 12567. 12567, desimalnya menjadi 230. Maksimal berarti. Pada tegangan analog ini jika menunjukkan 5 volt, maka semua lampu akan menyala dan menunjukkan batas maksimal dari 8 bit, atau kalau kita desimalkan menjadi 255. Kemudian pada nilai digital perhitungan desimal ini kita ambil contoh salah satu dari tegangan 1 volt. Jadi untuk mengukur tegangan digital secara manual
maka dapat rumusnya seperti itu. Jadi V ukurnya berapa, misal 1 volt, kemudian rumusnya V digital sama dengan V ukur dibagi V digital sama dengan V ukur dibagi VCC dikali 255 atau maksimal bitnya. V ukurnya 1 dan VCC nya 5 volt, powernya udah default 5 volt, kemudian dikali 255 menjadi bitnya 50 desimal atau 33 heksadesimal atau biner 00110011. Kemudian kita lanjut ke tugas permintaan klien 1. Pada permintaan klien 1 ini kita disuruh untuk membuat 3 lampu dari lampu merah, warna hijau, dan kuning. Untuk yang pertama ini, jika tegangan 2,5 volt maka lampu kuning akan menyala. Dan yang kedua, jika tegangannya 3 volt maka lampu hijau dan merah akan menyala. Untuk program kali ini dapat menggunakan UAS. Kita buka dulu. Pada pemrogramannya sendiri sama seperti tadi, namun pada WL-nya yang perlu kita ganti itu ini, yaitu menambahkan if ADC DT sama dengan 128 maka port C sama dengan 4, atau jika tegangannya ini atau ADC DT nya 2,5 volt atau 128 maka lampu bit kedua akan menyala. Part bit ini desimalnya. Kalau lampu bit kedua desimalnya 4. Kemudian yang kedua, if ADC DT sama dengan 153 maka port C sama dengan 3, atau jika tegangannya 3 volt maka lampu bit ke 0 dan 1 akan menyala. Port C ini menunjukkan lampu bit 0 dan 1 menyala. Bit 0 1 berarti 11. Terus desimalnya 3, ya benar. Dulu udah mirror, kita coba sini. Jika 2,5 volt maka lampu kuningnya akan menyala. Kalian bawa sendiri. Nah, betul, sudah betul. Kemudian lanjut, jika tegangannya 3 volt maka lampu hijau dan merah akan menyala. Hijau dan merah dalam tegangan 3 volt.
3 volt. Nah, lampu merah dan hijau menyala. Sudah berhasil. Kita lanjut ke permintaan klien yang kedua. Mari kita buka dulu. Kedua, perintahnya seperti ini. Jadi kita menggunakan sensor LDR untuk menyalakan lampu VCC, kemudian resistor dan LDR, kemudian disambung ke pin A.0 menggunakan batas ambang. Jadi lampunya seperti berikut: kuning, merah, hijau. Jika LDR-nya itu mati, maka lampu kuning akan menyala. Jika LDR-nya itu redup, maka lampu merah akan menyala. Jika LDR-nya terang, maka lampu hijau akan menyala. Nah, programnya seperti itu. Sama seperti tadi, yang kita ganti hanya menambahkan if-nya. If ADC-DT kurang dari sama dengan 253, port C sama dengan 1. Port C jelaskan di sini. Nah, seperti ini ya rangkaiannya. Nah, stop, kemudian sensor LDR, kemudian lampunya kuning, merah, hijau, sambung ke pin C. Untuk gelapnya sendiri saya membuat batas ambang 4,97 volt sampai 4,76 volt. Port C sama dengan 1 atau hanya bit 0 yang akan menyala. 253 ini dari mana ya? Ya. 253 itu dari 4,97 dibagi 5 dikali dengan 255. Nah, 253 maksimalnya berarti 253 kurang dari sama dengan 253, maka port C akan menyala pada bit 0. 4,97 volt sampai 4,76 volt, lampu kuning akan menyala dengan LDR dalam keadaan gelap. Akan menyala. Sampai 4,76. Oh iya, 4,76 betul. Nah, kemudian yang kedua if ADC-DT kurang dari 243, maka port C sama dengan 2 atau lampu merah dalam keadaan redup. Lampu merah akan menyala, LDR dalam keadaan redup, dan tegangannya 4,55 volt sampai 2,5 volt. Kebalik ini. Oh shit. Ya, ini saja. 243 ini kita dapat dari yang ini 4,55 kita bagi CC-nya 232. Enak tuh.
Jadi 243 ini kita dapat dari kondisi tegangan yang terakhir dari kondisi awal. Jadi bukan ini kurang, maka kurang dari 4,76, maka yang kita buat acuan yaitu 4,76 kita bagi VGC nya 5 kali dengan 5 atau 80. Jadi 242,76 kita sederhanakan menjadi 243. Lampu merah akan menyala dan LDR dalam keadaan redup dengan rentang tegangan 4,55 volt sampai 2,5 volt. sampai 2,5 ya, sampai 2,5. Kemudian yang ketiga, if ADC DT kurang dari 128, maka port C sama dengan 4 atau lampu hijau akan menyala dan LDR dalam keadaan terang dengan tegangannya 1,43 sampai 0,45 volt. 128 kita dapat dari kondisi terakhirnya ini. Itu 127,8 disetengahkan menjadi 128. Port C 4. Port C 2 tadi ini kita jelaskan ya. Port C 2 itu port C 2 merah berarti bit 1. Kalau bit 1 berarti 10 desimalnya 2 jatuh. Kalau 4 itu desimalnya 4, maka dia 1 atau lampunya menyala pada bit 2 atau bit terakhir sendiri, yaitu lampu hijau. Saya ya, dari mana itu 1,43 sampai 0,45. Nah, 1,43 maka lampu hijau akan menyala. LDR nya ini dalam keadaan terang, kita buat ambang batasnya seperti itu, 1,43 sampai maksimalnya 0,45 volt. Nah, seperti itu sudah berhasil. Jadi semua permintaan klien sudah terpenuhi. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.